sebelum saksikan video ini, klik subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Ya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya masih Nela Luki, sahabat Indonesia. Kita ingin sharing beberapa hal, melanjutkan video kita sebelumnya. Kita akan mengkaji tentang bagaimana agar kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Allah sayang dengan kita dan manusia senang dengan kita. Ada beberapa hal sahabat yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang telah saya informasikan, hindari yang namanya zon. Apa itu zon? Teman-teman, Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon inna ba'da zonni ismun wala yartab ba'dukum wa'da wala tajassasu. Sahabat, kita tidak boleh berprasangka duga. Nah, ini penyakit yang paling berbahaya, apalagi di zaman digital sekarang, teman-teman. Ya, saya udah informasikan ada teman kita yang ada status di depan mobil, kita zon, wah OKB banget lu gitu. Atau teman-teman kita yang foto dengan di depan rumahnya, mentang-mentang lu rumahnya keren gitu. Atau teman-teman kita yang berfoto misalnya di depan kendaraannya, mentang-mentang baru. Atau ada yang suami istri sedang bermesraan, sok mesra lu. Ada yang sedang video anaknya sedang baca Quran, mentang-mentang lu anak kece, anak gue juga bisa kok gitu. Jadi teman-teman, hindari zon itu. Saya udah pernah informasikan kepada kita semua bahwa berbaik sangkalah, ya, berbaik sangkalah terhadap apapun yang diposting oleh orang lain, karena di dalamnya ada muatan kebaikan. Bisa jadi orang-orang yang memposting mobil barunya ingin menunjukkan bahwa nikmat Allah luar biasa. Bisa jadi orang-orang yang memposting anaknya dengan kehebatannya, dia ingin menunjukkan bagaimana cara mendidik anak yang baik. Bisa jadi kalau ada orang yang memposting terkait dengan ceramahnya, dia menunjukkan kepada kita bahwa masih ada dakwah di luar sana. Bisa jadi orang-orang yang memposting gaya hidupnya, dia ingin menunjukkan bahwa nikmat Allah luar biasa. Sahabat, berbaik sangka kepada manusia dan utamakan baik sangka, hindari buruk sangka. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Yang kedua yang perlu kita informasikan adalah dengan manusia itu berhentilah mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, saya sedikit risau ya teman-teman, karena karakter kebanyakan masyarakat kita adalah senang dengan salahnya orang gitu. Senang dengan menyebut-nyebut kesalahan orang lain begitu. Sehingga kalau udah ingat salahnya orang, kita lupa kebaikannya. Seakan-akan itu orang gak punya kebaikan. Sahabat, ayo saya ajak diri saya umumnya kepada kita semua. Salah orang dilupakan, jangan diingat-ingat. Sementara karakter masyarakat kita itu paling suka dengan salahnya orang. Itu kalau udah cerita salahnya orang sampai lupa makan, sampai lupa ibadah. Kenapa? Sibuk dengan salahnya orang. Sahabat, sering saya informasikan bahwa salahnya orang itu menjadi pelajaran bagi dia. Cukuplah itu menjadi aib dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu sibuk dengan salahnya orang. Saya sering informasikan Abu Bakar saja yang pernah jahat dengan Rasulullah, pernah salah dan Allah jamin masuk surga. Umar bin Khattab saja yang pernah memusuhi Rasulullah, juga pada akhirnya masuk surga. Jadi teman-teman, yuk kita hindari untuk mencari-cari celah kesalahan orang lain, karena ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam ajaran agama kita. Sahabat, yuk sama-sama, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kurang-kurangi mencari celah salah orang lain, karena itu sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ya begitu ya. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengaku ya curhat, Bu Nela, Kak Nela, saya nggak jadi nikah. Kenapa lo nggak jadi nikah? Iya, karena saya ini adalah cowoknya yang ke-12. Jadi saya nggak mau nikah. Saya katakan, ya salahnya kamu. Kenapa nanya masa lalu orang? Masa lalu dia nggak ada hubungannya dengan kamu. Yang penting adalah bagaimana dia dan di masa yang akan datang. Nggak ada hubungan dengan masa lalu orang. Yang lalu biarlah berlalu, sahabat. Kita bangun hari yang baru. Jangan senang-senang sekali mengingat salahnya orang lain.
Karena yang salah pasti akan memunculkan masalah, dan biarlah Allah yang menjawab kesalahan itu, ya. Jadi saya sampaikan tuh kepada yang curhat dengan saya, lupakan masa lalu orang, bangun hari yang baru, yang lalu biarlah berlalu. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, dan tidak ada orang buruk yang tak punya masa lalu yang baik, sahabat. Yuk, yang kedua, lupakan salah orang lain. Lupakan. Yang ketiga, teman-teman, yang paling penting adalah wala tajassasu. Jangan tajassus. Apa itu tajassus? Memata-matai orang, mencari salahnya orang. Ustazah Nela, Kak Nela, kepo boleh kagak? Kepo boleh aja. Misalnya nih, lihat WhatsApp suami ya. Lihat WhatsApp suami, lalu ketika dibaca WhatsAppnya ternyata macem-macem. Kalau sekedar kepo, pengen lihat WhatsApp, no matter, nggak ada masalah, no problem, nggak ada masalah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika kita lihat WhatsApp, ingin cari-cari salahnya. Mana nih WhatsApp dari cewek, mana nih WhatsApp dari orang-orang yang misalnya jahat nih. Kalau ingin mencari kesalahan orang, kita kepo, dosa. Tapi kalau sekedar kepo, ingin tahu, nggak ada masalah. Misalnya kita punya sahabat, lalu kemudian ada orang lain yang mengatakan sahabat kita ini buruk. Orang lain mengatakan sahabat kita ini buruk. Lalu kemudian sejak itu kita mata-matai, kita ikuti kemanapun dia pergi, kita cek WhatsAppnya untuk mencari kesalahannya. Ini nggak boleh, teman-teman. Tajassasu nggak boleh. Selagi aib itu masih Allah tutup, berarti Allah tidak inginkan kita untuk membukanya. Salahnya orang kalau tidak nampak di mata kita, jangan dicari-cari, karena kita nggak boleh tajassus, kita nggak boleh memata-matai orang lain. Ayo, terakhir sahabat, masih ingat kisah Rasulullah ketika ada seorang wanita berzina? Ya Rasulullah, saya berzina. Ah, mana mungkin, nggak ada buktinya dan gua nggak pernah lihat, kata Rasul. Bener ya Rasul, saya zina. Ah, kagak mungkin, dah balik pulang. Akhirnya wanita ini pulang. Ketika wanita ini pulang, ternyata dia hamil. Lalu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, betul ya Rasul, saya sedang berzina, ini buktinya. Saya telah berzina dan saya udah punya suami, lalu saya berzina. Zina saya zina muhsan, rajam saya sampai mati. Dilihat oleh Rasul, iya juga ya, ini orang ada bukti perutnya gede, nyelendung. Lalu kemudian dikumpulkan masyarakat, kemudian dia dirajam. Ingat, dalam Islam zina itu kalau sudah menikah dibunuh. Tapi fungsi hukum Islam itu ada dua, kawan-kawan. Yang pertama adalah jawabir dan jawazir. Apa itu? Mendatangkan efek jerak dan menghilangkan dosa. Jadi kalau dalam agama Islam ada orang yang dibunuh, maka dosanya hilang. Yang lain jerak, dosanya hilang, tapi dosa bunuhnya aja ya. Nah, dosa berzinanya saja. Lalu kemudian ada orang muslim yang kemudian dipotong tangan, itu mendatangkan efek jerak dan menghilangkan dosa. Tapi dosa nyurinya doang yang hilang, dosa yang lain tetap ada gitu. Jadi ketika dia dirajam sampai mati, maka masih ada saja orang-orang yang mencerca dia, menghina dia bahwa dia adalah mantan pezina. Rasul mengatakan, andaikan ampunan Allah untuk wanita ini diberikan kepada seluruh penduduk kota ini, maka masih bersisalah ampunan Allah untuk dia. Apa makna? Saking luasnya ampunan Allah, saking besarnya ampunan Allah, Rasul pernah berkata, andaikan ampunan Allah kepada wanita ini dibagikan kepada kalian semua, maka masih bersisalah ampunan untuk para wanita ini. Bayangkan sahabat, teman-temanku, kawan-kawanku, anak muda, sahabat Indonesia, Rasul itu orangnya anti intervensi. Rasul itu orangnya santai. Allah itu maha pengampun. So, Allah saja maha pengampun. Kenapa kita tidak memaafkan orang lain? Yuk sahabat, tidak boleh tajassus, ngorek-ngorek salahnya orang, karena seru ya. Kalau ketemu salahnya orang, apalagi dia orang yang bagus, lalu kita ketemu salahnya, kita itu dapat cerita yang seru. Hati-hati, seru itu datangnya dari setan. Tidak ada orang yang bergosip bodoh, nggak ada. Kalau udah bergosip itu pintar semua, karena setan akan masuk ke dalam hati kita, lalu kemudian menambah-nambah informasi itu. Sahabat, jangan buruk sangka. Kalau kita lihat status orang masih buruk sangka, hapus. Maaf, bukan hapus ya, jangan dilihat dulu supaya hatinya bersih. Yang kedua, utamakan baik sangka saja. Yang ketiga, jangan cari-cari salahnya orang lain ya. Kalau nggak ketemu sudah, maafkan saja. Yang keempat, jangan tajassus, tidak boleh ngorek-ngorek kesalahan orang, cari-cari kesalahan orang. Kepo pengen tahu nggak apa-apa, tapi kalau kepo pengen tahu dan pada akhirnya ingin mencari kesalahan, itu dosa. Andaikan kita amalkan yang empat ini, insya Allah hati kita tenang, orang sayang, Allah pun sayang dengan kita.
Karena selagi kita masih sibuk dengan salahnya orang, kita akan lupa salah kita. Selagi kita masih sibuk ngurusin urusan orang, kita akan lupa dengan tanggung jawab kita. Selagi kita sibuk dengan aib orang, kita akan lupa aib kita. Selagi kita fokus dengan rusaknya orang lain, kita akan lupa tentang rusaknya diri kita. Yuk, kerjakan bagian kita, biarkan Allah yang mengukurnya. Salah, perbaiki. Gagal, coba lagi. Dengan saya, Nela Luki, kita pasti bisa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.